Untuk mengetahui situasi keamanan terkini di Prancis, kita telah terhubung melalui komunikasi daring dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, merangkap Andorra, Monaco, dan UNESCO, Bapak Muhammad Umar. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat malam dari Paris. Baik, Pak Dubes, bagaimana situasi keamanan di Prancis saat ini pasca penembakan seorang remaja yang menyulut protes dan kerusuhan di Prancis? Ya, alhamdulillah hari ini sudah mereda dibanding 3 malam atau 3 hari sebelumnya. Jadi pemerintah Prancis sudah mengerahkan lebih banyak lagi petugas keamanan serta juga pengaturan-pengaturan pembatasan pergerakan ataupun acara-acara publik sudah lebih mereda daripada, dan mudah-mudahan sudah segera selesai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, kerusuhan terjadi di berbagai kota di Prancis. Apakah ada kantong komunitas warga negara Indonesia di kota-kota yang dilanda kerusuhan, Pak? Ya, betul. Jadi selain di Paris dan sekitarnya, konsentrasi masyarakat kita juga cukup banyak di Marseille yang merupakan daerah konsentrasi terpadat kedua bagi WNI. Dan juga selain itu di Lyon maupun beberapa kota lain di mana banyak pelajar kita. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari pemantauan dan komunikasi dengan para WNI, masyarakat kita, para WNI dan diaspora Indonesia aman. Tidak ada yang menjadi korban dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di beberapa kota akhir-akhir ini. Tentu kita lega mendengar kabar tersebut, lalu kita tahu juga bahwa PBB telah meminta Prancis untuk segera mengakhiri permasalahan rasisme. Bagaimana tanggapan pemerintah Prancis sejauh ini dari pengamatan Bapak? Ya, terhadap pernyataan dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB, Prancis tentunya membantah ya bahwa telah terjadi kebijakan yang diskriminatif. Dan menurut pemerintah Prancis sepenuhnya ini adalah masalah kriminal yang terjadi yang telah memicu protes ini. Demikian tanggapan dari pemerintah Prancis yang telah disampaikan kepada publik. Kalau melihat dari skala kerusuhan yang terjadi saat ini dari pengamatan Bapak sendiri, apakah memang ini yang terparah begitu atau seperti apa? Iya, kejadian serupa memang pernah terjadi di saat-saat yang lalu, di tahun 2015 dan juga tahun 2005. Dalam artian melibatkan korban dari masyarakat imigran dan juga memicu satu kerusuhan sosial. Tapi secara skala yang terbesar dan terluas adalah yang terjadi saat ini. Protesnya mencapai beberapa kota-kota besar, juga dampak kerusakannya cukup parah, seperti yang dilaporkan jumlah pelaku yang sudah ditahan juga cukup besar, 1.300-an. Di antara 2 gedung-gedung yang dibakar ada lebih 260, itu ada 26 balai kota atau fasilitas Pemda, ada 24 sekolahan dan ada 5 gedung pengadilan yang dirusak oleh massa serta pertokoan dan juga kendaraan-kendaraan yang termasuk kendaraan polisi, kendaraan milik pemerintah yang ditemui oleh para perusuh di jalan. Ya. Pak Dubes, tadi disampaikan bahwa gedung-gedung rusak, kemudian juga fasilitas transportasi publik juga turut kena dampak begitu. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga dan juga aktivitas para WNI yang berada di Prancis sejauh ini? Ya, jadi sejauh ini masyarakat seperti saya sampaikan tadi tidak ada yang jadi korban para WNI. Kalau aktivitasnya tentunya terdampak dalam artian akan ada
kendala transportasi misalnya, atau kantor-kantor yang mungkin sementara harus melakukan work from home atau pengaturan jam kerja yang lebih aman. Di Paris, kendaraan umum yang masuk dari daerah sekitarnya sudah dihentikan layanannya mulai jam 9 malam. Di beberapa kota lain yang terdampak seperti Marseille dan di Lyon, itu mulai jam 6 sore lebih awal sudah dihentikan layanannya. Itu semua dalam rangka mengurangi potensi pengumpulan massa dan keributan. Juga rencana pertunjukan live yang mengumpulkan banyak massa juga semua dibatalkan di kota-kota besar di Perancis ini, termasuk Paris. Baik, jadi artinya saat ini tengah diterapkan jam malam di sejumlah kota-kota di Prancis. Lalu apa yang menjadi imbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Prancis untuk warga negara asing dan imbauan dari KBRI sendiri untuk WNI yang berada di Prancis maupun yang akan berkunjung ke Prancis nanti, Pak? Ya, tentu kalau dari KBRI kita terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati, waspada, tidak mengikuti hasutan di media sosial ya, dan juga tidak mendekat atau agar menjauhi tempat-tempat berkumpulnya massa di lokasi masing-masing, di area di kota masing-masing. Kalau dari pemerintah Perancis tentunya juga secara khusus tentunya menghimbau atau kehati-hatian ya, dan juga tentunya lebih fokus pada penguatan pengamanan di berbagai daerah. Terakhir Pak, bagaimana dengan pengamanan di KBRI serta layanan konsuler untuk Senin besok, apakah masih berlangsung seperti biasa atau akan seperti apa? Ya, pelayanan di KBRI akan tetap berjalan seperti biasa, insya Allah aman, dan juga KBRI sudah membuka hotline, nomor telepon khusus, juga tetap membuka dan memperhatikan berbagai media sosial KBRI, Instagram, ataupun media sosial dalam platform lainnya untuk siap merespon dan memberikan bantuan bagi warga negara Indonesia yang memerlukan. Baik. Tentu kita berharap kondisi semakin membaik di sana. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Bapak Muhammad Umar, sudah bergabung di Dunia Dalam Berita. Selamat malam, salam sehat selalu Pak. Selamat malam, terima kasih dan salam sehat selalu.